Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cinta Tanpa Izin yang selalu menyediakan berbagai macam cerita novel romantis langsung tamat yang bikin kalian sedih, yang bikin kalian baper, yang bikin kalian greget. Dan malam ini kita akan mendengarkan sebuah kisah novel romantis langsung tamat yang mengisahkan tentang seorang anak perempuan secara tidak sengaja menemukan di meja kopi kontrak pernikahan ibunya dengan seseorang pria yang tidak dia sangka-sangka. Dan dalam pernikahan itu banyak sekali rahasia-rahasia yang belum terungkap. Penasaran dengan ceritanya? Oke guys, tanpa basa-basi kita langsung ke ceritanya. Di toko kopi biji hitam yang terletak di pinggir jalan raya yang tidak terlalu ramai, sinar matahari sore menyebar lembut melalui kaca jendela yang agak kusam. Udara di dalamnya terasa sejuk karena kipas angin yang berputar perlahan di atas kepala menyebarkan bau kopi hitam yang harum dan sedikit manis dari mesin pemeras di sudut kasir. Semua terasa tenang, seperti dunia luar telah berhenti berjalan. Tepat seperti yang Rania inginkan saat dia mau menulis puisi. Dia adalah gadis berusia 15 tahun dengan rambut hitam yang lurus sampai bahu, ditusuk dengan jepit bunga melati yang sudah agak pudar. Wajahnya cerah dengan bibir yang sedikit tebal, dan mata coklatnya selalu terlihat penuh dengan imajinasi setiap kali dia memandang buku catatan kecil yang selalu dia bawa kemana-mana. Rania duduk di meja pojok paling dalam, yang dilengkapi dengan bantal kecil berwarna biru muda yang sudah agak eus. Di depan dia ada cangkir kopi hangat yang ibunya, Siska, belikan untuknya. Meskipun dia hanya suka mencium baunya saja, karena ibunya tidak mengizinkannya minum kopi sebelum umur dewasa. Tangan kanannya memegang pulpen hitam yang sudah eus ujungnya, sedang menulis kalimat-kalimat di halaman baru buku catatannya. Matahari sore seperti senyum yang terlambat, menyentuh wajahku dengan hangat yang tidak pernah hilang. Dia menggigit ujung pulpennya, berpikir kata-kata berikutnya, ketika pandangannya tersedot ke sudut meja yang sedikit gelap. Di sana, bersembunyi di balik cangkir kopi yang sudah kosong, ada selembar kertas kuning yang terlipat rapat. Kertas itu tidak seperti kertas biasa, permukaannya sedikit kasar, dan tulisan di atasnya terlihat cetak rapi dengan huruf yang agak besar. Dia menurunkan pulpennya dan meraih kertas itu dengan hati-hati, seolah-olah itu adalah sesuatu yang sangat rapuh. Tangan dia sedikit gemetar ketika dia membuka lipatan kertasnya. Di bagian atas, tulisan besar dan tebal mengagetkannya. Kontrak kawin antara Siska Wulandari dan Arjuna Pratama. Rania menggigit bibirnya sampai terasa sakit. Dia melihat nama ibunya dan nama Arjuna, pria yang sudah tinggal bersama mereka selama 6 bulan terakhir, yang dia panggil dengan senang hati Ayah Jun, karena dia merasa nyaman dan dicintai ketika bersama dia. Mereka sudah nikah di gereja kecil 6 bulan yang lalu, dengan acara yang sederhana tapi penuh kebahagiaan. Rania masih ingat jelas hari itu. Ibunya mengenakan gaun putih yang sederhana, dan Ayah Jun memakai jas hitam yang agak terlalu besar untuk badannya. Tapi dia tersenyum begitu lebar, sampai mata dia jadi seperti bulan sabit. Pada saat itu, Rania merasa bahwa akhirnya keluarganya lengkap. Setelah ayah kandungnya meninggal 2 tahun lalu karena sakit jantung, dia dan ibunya hanya punya satu sama lain. Tapi kenapa ada kontrak kawin? Bukankah perkawinan itu didasari cinta? Dia melanjutkan membaca sebagian isi kertas itu. Dan setiap kata yang dia baca membuat hati dia terjepit semakin erat. Pertunangan ini hanya berlaku selama 1 tahun. Selama masa kontrak, Arjuna Pratama setuju untuk membayar utang Siska Wulandari sebesar 50,0 rupiah secara lunas sebelum akhir masa kontrak. Kedua pihak sepakat bahwa tidak ada ikatan cinta yang terjalin antara keduanya. Tidak ada hak atas harta bersama, dan tidak ada kewajiban apapun untuk tetap bersama setelah masa kontrak berakhir. Kedua pihak juga sepakat untuk tidak memberitahu orang lain tentang sifat kontrak ini,
termasuk keluarga dan teman-teman terdekat. Rania merasa nafasnya tersedot. Semua kebahagiaan yang dia rasakan selama 6 bulan terakhir, saat ayah Jun bawa dia ke taman bermain dan membeli es krim coklat favoritnya, saat mereka makan malam bersama di meja makan rumah, dan ayah Jun selalu menyuruh dia menceritakan hari-harinya di sekolah, saat dia sakit dan ayah Jun menghadirkannya obat dengan ramah, semuanya itu cuma kontrak. Semuanya itu hanya karena ayah Jun mau membayar utang ibunya. Dia menutup kertas itu dengan cepat. Matanya sudah berkaca-kaca. Dia tidak mau percaya. Ayah Jun tidak mungkin berdusta padanya. Dia adalah orang yang paling baik yang pernah dia kenal setelah ayah kandungnya. Dia menyembunyikan kertas kuning itu di dalam buku catatannya dan menutupnya rapat. Tangan dia masih gemetar, dan dia tidak bisa lagi menulis puisi. Dia memandang jendela, melihat kendaraan yang lewat perlahan-lahan, dan berpikir tentang ibunya. Siska adalah wanita berusia 38 tahun dengan rambut coklat yang sedikit keriting, yang selalu terlihat sibuk dengan pekerjaannya sebagai penjual bunga di pasar. Dia selalu kuat dan tangguh di depan Rania, tapi kadang malam Rania melihat ibunya menangis diam-diam sambil melihat foto ayah kandungnya. Rania tahu bahwa ibunya punya utang. Ayah kandungnya meninggalkan utang sebesar banyak uang karena biaya perawatan sakitnya, tapi dia tidak pernah menyangka ibunya akan melakukan sesuatu seperti ini. Menikahi seseorang hanya untuk membayar utang. Ran, sayang, maaf ya lama. Tukang es kacang merahnya ada antrian banyak. Suara ibunya tiba-tiba terdengar dari arah pintu. Rania cepat-cepat menyembunyikan buku catatannya di bawah bantal yang ada di meja. Dia melihat ibunya masuk dengan senyum, memegang mangkuk es kacang merah yang penuh dengan kacang merah, santan, dan ketan hitam. Wajah Siska terlihat cerah, seperti biasa, dan dia duduk di depan Rania sambil menaruh mangkuk itu di atas meja. Ini, es kacang merah favoritmu. Coba cepat dimakan sebelum dinginnya hilang. Rania mengangguk, tapi dia tidak bisa melihat wajah ibunya. Dia takut jika dia melihatnya, dia akan menangis dan menanyakan semua yang dia baca. Terima kasih, Bu, ucapnya dengan suara yang sedikit pelan. Kenapa? Kamu tidak enak badan ya? Wajahmu pucat banget, tanya Siska dengan khawatir, menyentuh pipi Rania dengan telapak tangannya yang hangat. Tidak apa-apa, Bu, cuma capek aja dari sekolah, jawab Rania dengan tersenyum paksa. Dia mencoba mengambil sendok dan memakan sepotong ketan, tapi rasanya tidak ada apa-apa di mulutnya. Semuanya terasa hambar. Siska mengangguk, tapi dia masih terlihat khawatir. Ya, kalau begitu, nanti pulang kita tidur lebih awal ya. Besok kamu ada ujian bahasa Indonesia kan? Harusnya segar. Dia mengambil cangkir kopi yang ada di depan Rania dan meminumnya sedikit. Kopi ini enak banget ya. Kayaknya kita harus sering kesini lagi. Rania hanya mengangguk, tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dia masih berpikir tentang kertas kuning itu, tentang kontrak yang menyakitkan itu. Bagaimana dia bisa terus hidup dengan semuanya itu? Bagaimana dia bisa melihat ayah Jun lagi tanpa merasa sakit hati? Tiba-tiba, pintu toko kopi terbuka dengan suara kresek, dan angin sejuk dari luar masuk ke dalam. Rania memalingkan wajahnya dan melihat seorang wanita muda masuk. Wanita itu berusia sekitar 27 tahun, dengan rambut pirang yang dipotong pendek dan bergelombang, yang terlihat cerah di bawah cahaya lampu toko. Dia mengenakan baju putih lengan panjang yang pas di badannya, dan rok hitam pendek yang membuatnya terlihat cantik dan anggun. Wajahnya cantik dengan mata biru yang cerah, dan bibir yang sedikit tebal yang selalu terlihat siap tersenyum. Tapi ketika pandangannya menyentuh meja Rania, wajahnya berubah. Dia melihat kertas kuning yang sedikit terlihat dari balik bantal, lalu mengangkat alisnya dengan tatapan yang tajam. Dia berjalan mendekati meja Rania dengan langkah yang tenang dan berdiri di depan mereka. Itu milikku. Beri sini, ucapnya dengan suara yang tenang tapi tegas, menunjuk ke kertas yang ada di balik bantal. Rania merasa jantungnya berdebar kencang. Dia memegang bantal itu lebih erat, tidak mau melepaskannya.
Siapa kamu? Tanya dia dengan suara yang ragu dan sedikit gemetar. Wanita itu melihat Rania dengan mata yang terkejut, lalu tersenyum dengan nada yang aneh. Aku Larasati, guru puisi kamu di sekolah. Rania merasa darahnya beku. Bu Laras, guru puisi yang dia sukai banget. Guru yang selalu memuji puisi-puisinya dan berkata bahwa dia punya bakat besar. Bagaimana mungkin Bu Laras tahu tentang kertas itu? Dan mengapa dia berkata bahwa kertas itu miliknya? Dia melihat ibunya, dan wajah Siska memerah sampai seperti tomat. Tangan Siska memegang sendoknya dengan kuat, sampai jari-jarinya memerah. Dia tidak bisa berkata apa-apa, hanya memandang Bu Laras dengan tatapan yang penuh dengan ketakutan dan malu. Bu Laras melihat wajah Siska, dan senyumnya menghilang. Aku tahu kamu akan ada di sini, Siska. Arjuna bilang dia akan bertemu kamu di toko kopi ini untuk membicarakan sesuatu. Tapi aku tidak menyangka akan melihatmu bersama anakmu. Dan dengan kertas itu yang terlantar begitu saja. Dia melihat Rania lagi, dan matanya terlihat penuh dengan kesedihan. Dan aku juga tidak menyangka bahwa anak yang aku ajar puisi akan menjadi saksi dari semua ini. Rania merasa air matanya mulai menetes. Dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi, tapi dia tahu bahwa semuanya itu buruk, sangat buruk. Dia memegang buku catatannya yang ada di bawah bantal dan merasakan kertas kuning itu di dalamnya. Apa artinya semua ini? Mengapa Bu Laras tahu tentang kontrak kawin ibunya dan ayah Jun? Dan apa hubungan Bu Laras dengan ayah Jun? Semua pertanyaan itu terngiang-ngiang di kepalanya, membuat dia merasa pusing dan sedih. Dia ingin menangis, ingin bertanya pada ibunya, tapi dia takut untuk mendengar jawabannya. Dia hanya bisa duduk di sana, melihat dua wanita yang berdiri di depan dia, dan merasa bahwa dunia yang dia kenal sudah mulai runtuh. Rania segera menyembunyikan kertas kuning itu jauh-jauh di dalam buku catatannya, lalu menutupnya rapat sampai keningnya berkerut. Jantungnya berdebar kencang seperti mau melompat keluar dari dada, dan dia merasa napasnya sesak. Dia tahu Bu Laras adalah guru yang disukainya banget, guru yang selalu duduk bersamanya di sudut kelas setelah jam pelajaran, yang membaca puisi-puisinya dengan tatapan penuh hormat, yang pernah berkata bahwa dia punya bakat untuk menjadi penulis besar nanti. Tapi kenapa Bu Laras tahu tentang kontrak itu? Bagaimana dia bisa menemukan tahu tentang rahasia keluarga yang seharusnya tidak ada orang lain yang ketahui? Siska yang baru saja duduk kembali melihat Bu Laras berdiri di depan meja, dan wajahnya yang tadi masih cerah tiba-tiba memerah sampai seperti bunga delima yang mekar di musim semi. Tangan dia yang memegang sendok es kacang merah berhenti di tengah jalan, dan dia hanya bisa memandang Bu Laras dengan mata yang melotot. Laras, apa yang kamu lakukan di sini? Suaranya terdengar lemah dan gemetar, jauh dari kekuatan yang biasanya dia tunjukkan di depan Rania. Bu Laras mengangkat bahunya dengan nada yang dingin, tapi matanya birunya yang cerah terlihat penuh dengan kesedihan yang tersembunyi. Dia melangkah sedikit ke depan, membuat jarak antara dia dan Siska semakin dekat. Cuma mau minum kopi. Toko ini punya kopi hitam yang enak, kayak yang kita suka dulu. Dia berhenti, lalu melihat Siska dengan tatapan yang tajam. Dan melihatmu bersenang-senang dengan pria yang dulu milikku. Kata-kata itu seperti kilat yang menyambar Rania tepat di dada. Dia merasa kepalanya berputar, dan dia harus menggenggam ujung meja agar tidak terjatuh. Yah Jun dulunya pacar Bu Laras. Pria yang dia panggil Ayah Jun, yang selalu menyayanginya, yang selalu bawa dia ke taman, yang selalu menciptakan kebahagiaan di rumah. Dulu pernah mencintai guru puisi yang dia sukai. Semua ini terasa terlalu berat untuk dia tanggung. Dia melihat ibunya, yang sekarang sudah menangis diam-diam. Air mata menetes ke mangkuk es kacang merah yang sudah mulai mencair. Laras, tolong. Jangan bicarakan ini di depan Ran, bisik Siska dengan suara yang tersedot, tangannya menggigit ujung lengan baju agar tidak terlihat gemetah. Semua ini ada alasan. Alasan? Apa alasan yang bisa membuatmu mencuri pria yang sudah janji nikah denganku? Tanya Bu Laras dengan nada yang semakin tinggi,
membuat beberapa pelanggan toko kopi memalingkan wajah ke arah mereka. Dia menundukkan kepalanya sedikit, melihat Rania yang sedang menangis dengan kepala terpelintir. "Maaf, Ran. Aku tidak mau kamu mendengar semua ini." Dia mengambil dompet dari saku roknya, meletakkan uang di atas meja, lalu berjalan menuju pintu dengan langkah yang cepat. Sebelum keluar, dia melihat kembali ke arah ayah Jun yang Rania baru menyadari sudah berdiri di pintu toko semenjak tadi. Matanya memandang Bularas dengan tatapan yang penuh dengan emosi yang tidak bisa dia fahami. Setelah Bularas keluar dan pintu toko menutup dengan suara kresek, Siska langsung menarik pegang tangan Rania dengan kuat. "Ayo Ran, kita pulang sekarang," ucapnya dengan suara yang tertekan. Dia tidak menunggu jawaban Rania, langsung membayar ke kasir dan menarik keluar dari toko. Udara luar terasa sejuk menyentuh wajah Rania yang basah karena air mata, dan dia melihat ayah Jun berdiri di tepi jalan. Tangan memegang kunci mobilnya dengan kuat sampai jari-jarinya memerah. "Ayah Jun, apa yang Bularas katakan itu benar?" tanya Rania dengan suara yang pelan, melepaskan tangan ibunya untuk mendekati ayah Jun. Ayah Jun melihatnya dengan mata yang berkaca-kaca. Dia adalah pria berusia 32 tahun dengan rambut hitam yang sedikit panjang di bagian depan, dan wajah yang tampan dengan alis tebal. Biasanya dia selalu tersenyum, tapi hari ini wajahnya terlihat datar dan sedih. "Ran, nanti ayah jelaskan ya. Sekarang kita pulang dulu ya." Tapi Siska menarik Rania kembali. "Jangan tanya apapun ya, Ran. Semuanya akan baik-baik saja. Percaya pada ibumu." Dia menarik Rania masuk ke dalam mobil ayah Jun, dan mereka berjalan pulang dengan keheningan yang menyakitkan. Tidak ada yang berbicara, hanya bunyi mesin mobil dan suara angin yang melewati kaca jendela. Rania melihat keluar, melihat rumah-rumah yang lewat, dan berpikir tentang semua yang dia dengar. Ayah Jun dulunya pacar Bularas. Ibu dia menikahi ayah Jun hanya karena kontrak. Semua kebahagiaan yang dia rasakan itu semu. Sampai di rumah, Siska langsung masuk ke kamar dan menutup pintu. Rania berdiri di depan pintu kamar ibunya, ingin mengetuk tapi takut. Ayah Jun mendekatinya dan menyentuh pundaknya dengan lembut. "Ran, maaf ya kalau ayah membuatmu sedih. Semua ini ada alasan yang ayah tidak bisa katakan sekarang." "Tapi kenapa, ayah Jun? Kamu tidak mencintaiku? Tidak mencintai ibu?" tanya Rania dengan menangis. "Ada hal-hal yang lebih rumit dari yang kamu pikir." Dia memeluk Rania lebih erat, dan Rania bisa merasakan detak jantungnya yang cepat, sama seperti dirinya. Malam itu, Rania tidak bisa tidur. Dia berbaring di kasur, melihat langit malam yang gelap melalui jendela kamarnya, dan berpikir tentang semua yang terjadi. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam, tapi dia masih tidak bisa menutup mata. Akhirnya, dia bangkit dan mengambil buku catatan yang ada di mejanya, lalu mengeluarkan kertas kuning itu lagi. Dia membacanya sampai habis, memahami setiap kata yang tertulis di atasnya. Di bagian akhir, ada kalimat yang dia lewatkan tadi. "Kontrak ini akan berakhir jika salah satu pihak menemukan cinta sejati, atau jika utang sudah lunas." Cinta sejati? Apa itu cinta sejati? Bisakah ayah Jun menemukan cinta sejati dengan Bularas lagi? Dan apa yang akan terjadi pada keluarganya jika itu terjadi? Rania menangis lagi, mencuci muka dengan lengan bajunya. Dia merasa sendirian dan takut. Dia tidak ingin kehilangan ayah Jun. Dia tidak ingin keluarganya hancur lagi. Esok pagi, Rania bangun dengan wajah yang bengkak karena menangis. Dia memakai baju sekolahnya dengan malas dan pergi ke dapur untuk sarapan. Siska sudah ada di sana, memasak nasi goreng. Dia melihat Rania dan tersenyum paksa. "Sarapan dulu ya, Ran. Besok kamu ada ujian loh." Rania hanya mengangguk, tidak bisa berkata apa-apa. Dia makan nasi gorengnya dengan cepat, lalu pergi ke sekolah dengan sepeda miliknya. Jalan ke sekolah terasa panjang dan sunyi, dan dia tidak mau berbicara dengan teman-temannya. Dia hanya ingin sampai di sekolah dan melihat Bularas, ingin bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Sampai di kelas, Rania duduk di tempatnya yang biasa,
di sudut kelas paling belakang. Dia membuka buku catatannya dan mulai menulis puisi, seperti yang dia lakukan biasanya. Tapi, kata-katanya terasa hambar dan sedih. Dia menulis, "Cinta yang palsu seperti bunga yang mekar di musim dingin. Cantik, tapi tidak akan bertahan lama. Aku mencintai dia, tapi dia hanya mencintai bayangan yang tidak pernah ada." Setelah jam pelajaran pertama selesai, Bularas mendekatinya dan menyentuh pundaknya. "Ron, mau ke ruang guru sebentar? Aku mau bicara denganmu." Rania mengangguk dan mengikuti Bularas ke ruang guru. Ruang guru itu terasa sejuk dan sunyi, dengan meja-meja yang rapi dan buku-buku yang ditumpuk rapi di rak. Bularas duduk di kursinya dan meminta Rania duduk di depan dia. Dia melihat Rania dengan mata yang penuh dengan kesedihan. "Ran, puisi terbarumu tentang cinta yang palsu, itu tentang siapa?" Rania menunduk, tidak mau melihat wajah Bularas. Dia tahu Bularas sudah tahu jawabannya, tapi dia takut untuk mengatakannya. "Tentang orang yang aku cintai, tapi dia cuma pura-pura mencintaiku." Bularas menyentuh pundak Rania dengan lembut, jari-jarinya lembut seperti bulu burung. "Aku paham perasaannya, Ran. Kadang cinta itu bukan seperti yang kita harapkan. Kadang kita mencintai orang yang tidak bisa kita dapatkan, atau orang yang hanya ada di sana untuk alasan lain." Dia berhenti, lalu menutup matanya sebentar. "Aku juga pernah merasakan itu. Aku mencintai seseorang dengan sangat, tapi dia harus pergi karena alasan yang dia tidak bisa katakan." Rania melihat Bularas, dan melihat air mata menetes dari mata birunya. "Apakah itu tentang Ayah Jun?" tanya dia dengan suara yang pelan. Bularas mengangguk, menangis. "Ya, dia adalah pria yang aku cintai sepenuh hatiku. Kita sudah pacaran selama 3 tahun, dan sudah janji nikah. Tapi satu hari, dia datang dan berkata bahwa dia harus putus. Dia tidak memberitahu alasannya, hanya bilang bahwa dia harus melakukan sesuatu yang penting." Dia menyentuh pipi Rania dengan lembut. "Aku tidak tahu itu karena kontrak dengan ibumu. Aku hanya tahu bahwa dia sudah hilang dari kehidupanku." Rania menangis juga. Dia merasa kasihan pada Bularas, tapi juga kasihan pada dirinya sendiri. Semua orang dalam kehidupannya sedang menderita karena cinta yang salah. "Maaf, Bu. Aku tidak tahu kalau kamu sedih seperti ini." "Tidak apa-apa, Ron. Kamu tidak salah," jawab Bularas dengan tersenyum paksa. "Kamu hanya anak yang baik yang terjebak di tengah masalah dewasa." Di balik Bularas, Rania melihat pintu ruang guru sedikit terbuka. Di sana, berdiri Ayah Jun dengan wajah yang memerah dan mata yang berkaca-kaca. Matanya memandang Bularas dengan pandangan yang penuh dengan emosi yang Rania tidak pernah lihat sebelumnya. Rasa bersalah, rasa cinta, dan rasa kecewa yang tercampur menjadi satu. Ayah Jun membuka mulutnya seolah ingin berbicara, tapi tidak ada kata yang keluar. Dia hanya berdiri di sana, memandang Bularas yang masih menangis di depan Rania. Dan Rania merasa bahwa ada rahasia lain yang jauh lebih besar yang belum terungkap. Rahasia yang akan membuat semua yang dia tahu terbalik. Hari setelah itu, tepat pukul 9 pagi, telepon rumahnya berdering. Rania mengambilnya, dan suara Ayah Jun terdengar dari sana. Suara yang lebih dingin dari biasanya, tapi tetap ada nada kesedihan yang tersembunyi. "Ran, bilang ke ibumu ya, Ayah minta tolong kedua kalian datang ke rumah Ayah sekarang. Ada yang perlu dibicarakan dengan serius." Tanpa menunggu jawaban, dia menutup telepon. Rania melihat ibunya yang sedang membersihkan bunga di teras. Wajah Siska terlihat tegang, seolah sudah merasakan bahwa apa yang akan datang tidak baik. "Bu, Ayah Jun minta kita ke rumahnya sekarang," ucap Rania dengan suara pelan. Siska berhenti memetik daun bunga yang layu, lalu mengangguk dengan lambat. "Baik, Ran, ayo kita siap secepatnya." Mereka berjalan ke rumah Ayah Jun dengan mobil yang sama, mobil hitam yang selalu terawat rapi, yang dulu seringkali dibawa Ayah Jun untuk mengantar Rania ke sekolah. Jalan yang biasanya terasa cepat sekarang terasa begitu panjang, dengan keheningan yang menyakitkan antara mereka berdua.
Rania melihat keluar jendela, melihat pohon-pohon yang lewat dan awan yang mendung, seolah langit juga merasakan kesedihannya. Rumah ayah Jun terletak di pinggir kota, di kompleks perumahan yang tenang. Rumahnya tidak terlalu besar, tapi rapi dan nyaman, dengan taman depan yang penuh dengan bunga mawar merah yang dia tanam sendiri. Rania masih ingat ketika ayah Jun mengajarkannya menanam bunga itu, berkata bahwa mawar merah melambangkan cinta yang tulus. Tapi sekarang, semua itu terasa hampa. Ayah Jun sudah menunggu di pintu, mengenakan baju kemeja biru tua yang rapi, tapi kemejanya terlipat di leher dan rambutnya sedikit kacau. Dia membiarkan mereka masuk, lalu membimbing ke ruang tamu yang dihiasi dengan sofa abu-abu dan meja kayu yang sederhana. Di atas meja itu, ada selembar kertas putih yang terlipat rapat. "Ayo duduk," kata ayah Jun dengan suara yang datar, duduk di sofa seberang mereka. Siska duduk dengan tubuh yang kaku. Tangan memegang lengan baju, sedangkan Rania berdiri di belakang sofa ibunya. Takut untuk duduk, takut untuk mendengar apa yang akan dia katakan. "Ayah Jun, apa yang mau kamu bicarakan?" tanya Siska dengan suara yang gemetar. Ayah Jun mengambil kertas putih di atas meja, lalu membukanya dengan perlahan. Dia memegangnya di depan wajahnya, seolah tidak berani melihat mereka. "Utangmu sudah lunas, Siska. Semua uang 50 juta rupiah sudah aku transfer ke rekeningmu tadi pagi." Dia mengeluarkan selembar kwitansi dan meletakkannya di atas meja. "Ini buktinya." Wajah Siska tiba-tiba memucat sampai seperti kertas putih, dan dia merasa kepalanya berputar. Dia menggenggam ujung sofa agar tidak terjatuh. "Tapi, apa artinya ini? Kita harus cerai?" kata dia dengan suara yang tersedot. Air mata sudah mulai menetes. "Itu yang kita sepakati, Siska. Kontrak kita berakhir ketika utangmu lunas," jawab ayah Jun. Tapi matanya tidak bisa menghindari pandangan Rania, yang sudah menangis diam-diam. Air mata menetes ke lantai, tanpa dia sadari. Dia melihat Rania dengan mata yang berkaca-kaca, tapi tidak bisa berkata apa-apa yang bisa menghilangkan kesedihannya. Tanpa berpikir dua kali, Rania melompat ke depan dan memegang lengan ayah Jun dengan kuat. "Kenapa, ayah Jun? Kamu tidak mencintaiku? Tidak mencintai ibu?" Tangisnya makin kencang. Tubuhnya gemetar karena menangis terisak-isak. "Kamu bilang kamu cinta aku. Kamu bilang kita adalah keluarga." Ayah Jun memegang tangan Rania dengan lembut, matanya penuh dengan rasa bersalah. "Ran, ayah cinta kamu. Sungguh-sungguh cinta kamu. Tapi ini urusan dewasa. Urusan yang sudah kita sepakati sebelum kita nikah." "Ran, ini urusan dewasa, sayang. Jangan campur tangan," kata Siska sambil menangis juga, menarik Rania kembali ke sampingnya. "Ibu tahu ini menyakitkan, tapi kita tidak punya pilihan." "Kenapa tidak ada pilihan? Kita bisa tetap bersama. Kita bisa membuat kontrak itu hilang," teriak Rania, melepaskan tangan ibunya. Dia melihat ayah Jun dengan mata yang penuh dengan kebencian dan kesedihan yang tercampur. "Apakah kamu mau pergi karena Bularas? Apakah kamu lebih cinta dia daripada kita?" Ayah Jun berdiri dengan cepat. Wajahnya memerah. "Jangan bicara tentang dia, Ran. Kamu tidak mengerti apa-apa." Suaranya terdengar keras, membuat Rania terkejut dan mundur-mundur. Tapi kemudian, suaranya menjadi lembut lagi. "Maaf, Ran. Ayah tidak berniat marah. Hanya saja, semuanya terlalu rumit." Dia duduk kembali, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ayah tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ayah cinta kamu dan ibumu. Tapi ayah juga tidak bisa melupakan apa yang ayah lakukan pada Laras. Semua ini adalah kesalahan ayah. Semua ini karena ayah terlalu lemah. Rania menangis lagi, merasa dunia yang dia kenal sudah benar-benar runtuh. Dia tidak ingin ayah Jun pergi. Dia tidak ingin kehilangan keluarga yang baru saja dia dapatkan. Dia berjalan keluar dari ruang tamu dan pergi ke taman depan, menangis di depan pohon mawar yang ayah Jun tanam. Dia memegang bunga mawar merah yang segar, dan rasa sakit di hatinya semakin besar.
Setelah beberapa menit, Siska keluar dan memeluknya dari belakang. Maaf Ran, ibu tidak ingin membuatmu sedih. Tapi ibunya punya utang yang banyak setelah ayahmu meninggal, dan ibu tidak punya pilihan lain selain menerima tawaran Arjuna. Dia menangis juga. Air mata menyatu dengan air mata Rania. Ibu tahu ini salah, tapi ibu harus melindungi kamu. Mereka pulang dengan keheningan yang lebih dalam dari sebelumnya. Siska langsung masuk ke kamar dan menutup pintu, sedangkan Rania pergi ke kamarnya dan membuka buku catatannya. Tangan dia gemetar ketika dia mengambil pulpennya, dan dia mulai menulis semua rasa sakit dan kesedihan yang ada di hatinya. Kata-kata keluar dari mulutnya sambil menangis. Kamu datang seperti matahari pagi, yang menyinari dunia yang gelapku. Kamu bawa cahaya dan kebahagiaan, membuatku merasa bahwa aku tidak sendirian. Tapi kamu pergi seperti hujan yang tiba-tiba, membasahi semua harapan yang aku punya. Sekarang duniaku kembali gelap, dan aku tidak tahu bagaimana harus hidup lagi. Itu adalah puisi yang paling sedih dalam hidupnya. Setelah selesai menulis, dia mengambil teleponnya dan mengirim puisi itu ke nomor Bularas via pesan. Dia tidak tahu mengapa dia melakukannya. Mungkin karena Bularas adalah satu-satunya orang yang bisa memahami perasaannya, atau mungkin karena dia ingin Bularas tahu apa yang dia lakukan pada keluarganya. Malam itu, Rania tidak bisa tidur lagi. Dia berbaring di kasur, melihat langit malam yang gelap, dan berpikir tentang semua yang terjadi. Dia berpikir tentang ayah Jun, tentang ibunya, tentang Bularas, dan bagaimana semua kehidupan mereka terjalin dalam rahasia dan kesalahan. Esok pagi, Rania bangun dengan wajah yang lebih bengkak dari sebelumnya. Dia memakai baju sekolahnya dengan malas, dan sedang bersiap untuk keluar ketika dia melihat mobil Bularas parkir di depan rumah. Bularas keluar dari mobilnya, mobil putih yang sederhana, dengan bunga melati di dashboard, dan mendekati dia dengan langkah yang tenang. Wajah Bularas terlihat sedih, tapi juga penuh dengan kebaikan. Ran, mau aku jemput ke sekolah? Ada yang mau aku cerita padamu, ucap Bularas dengan suara yang lembut. Rania mengangguk. Tidak bisa berkata apa-apa. Dia masuk ke mobil Bularas, dan mereka berjalan ke sekolah dengan keheningan yang tenang. Setiap kali Bularas mau berbicara, dia berhenti, seolah tidak tahu bagaimana memulai. Akhirnya, ketika mereka sudah dekat dengan sekolah, dia berhenti di tepi jalan dan melihat Rania dengan mata yang berkaca-kaca. Aku mau cerita padamu, Ran, yang sebenarnya, kata Bularas, menutup matanya sebentar. Arjuna dan aku sudah pacaran selama 5 tahun. Kita sudah merencanakan semua, dari rumah yang akan kita tinggali, sampai nama anak yang akan kita miliki. Kita mau nikah pada bulan depan, tapi kemudian ayahku sakit parah. Dia butuh uang banyak untuk operasi hati. Dia membuka matanya dan melihat Rania. Arjuna tidak punya uang. Dia bekerja sebagai karyawan di perusahaan kecil, dan gajinya hanya cukup untuk kehidupannya sendiri. Dia menangis ketika dia memberitahu aku bahwa dia tidak bisa membayar operasi ayahku. Tapi beberapa hari kemudian, dia datang dan berkata bahwa dia punya cara untuk mendapatkan uang, dengan menerima tawaran Siska. Rania terkejut sampai tidak bisa berbicara. Semua ini karena ibunya, karena ayah Bularas. Dia melihat Bularas dengan mata yang penuh dengan kebencian, tapi juga kasihan. Jadi semua ini karena ibuku meminta ayah Jun untuk menikah dengannya. Ya, jawab Bularas dengan menangis. Siska menemukan tahu tentang masalah uang kita, dan dia menawarkan untuk membayar semua utangnya jika Arjuna mau menikah dengannya selama 1 tahun. Arjuna tidak mau menerima, tapi aku memaksanya. Aku bilang bahwa ayahku lebih penting dari segalanya. Aku bilang bahwa kita bisa bertahan 1 tahun, dan kemudian kita bisa nikah seperti yang direncanakan. Dia menyentuh pundak Rania dengan lembut. Tapi ayahku sudah mati, Ran. Operasinya gagal. Dan Arjuna masih terjebak di kontrak dengan ibumu. Dia tidak bisa keluar, karena dia sudah menjanjikan pada Siska. Dan aku tidak bisa melakukan apa-apa selain menunggu. Rania terkejut sampai tubuhnya membeku. Semua ini karena keputusan Bularas.
Karena dia memaksa ayah Jun untuk menikahi ibunya. Dia tidak bisa percaya. Semua rasa sakit yang dia alami, semua kehilangan yang dia rasakan, semuanya itu karena satu keputusan yang salah. Dia melihat keluar jendela dan melihat ayah Jun berdiri di depan gerbang sekolah, memegang tas sekolahnya. Tapi yang lebih mengejutkannya adalah, di samping ayah Jun, berdiri seorang wanita tua dengan rambut putih yang panjang, mengenakan baju hitam yang sederhana. Wanita itu melihat ke arah mobil Bularas dengan mata yang penuh dengan emosi, dan Rania merasa bahwa dia pernah melihat wajah itu sebelumnya, di foto yang ibunya simpan di lemari kamar. Setelah melihat wanita tua di depan gerbang sekolah, Rania merasa dada itu terasa sesak dan kepalanya berputar. Dia tidak punya waktu untuk bertanya pada Bularas, karena pelajaran akan segera dimulai. Bularas membuka pintu mobil dan menyentuh pundaknya. "Ran, semoga hari ini baik untukmu. Ingat, aku selalu ada untukmu," ucapnya dengan suara lembut, sebelum Rania keluar dan berjalan ke arah ayah Jun. Wanita tua itu sudah tidak ada di sana, hanya ayah Jun yang berdiri dengan wajah yang khawatir, memegang tas sekolahnya. "Ran, kamu baik-baik saja? Wajahmu pucat banget," tanya ayah Jun, menyentuh pipinya dengan lembut. Rania hanya mengangguk, tidak bisa berkata apa-apa. Dia masih berpikir tentang wanita tua itu, wajahnya yang mirip dengan siapa. Mengapa dia melihat ke arah mobil Bularas dengan mata yang penuh emosi? Selama seharian pelajaran, dia tidak bisa memusatkan perhatian. Pikirannya hanya terisi dengan ayah Jun, Bularas, ibunya, dan wanita tua yang misterius itu. Setelah jam pelajaran selesai, Rania mencari Bularas di ruang guru, tapi dia sudah tidak ada di sana. Teman sekelasnya memberitahu bahwa dia pulang awal karena ada urusan keluarga. Rania merasa sedih dan bingung. Dia memutuskan untuk bertemu ayah Jun sendirian, untuk bertanya semua yang dia pikirkan, untuk mengetahui kebenaran yang sebenarnya. Dia mengirim pesan ke ayah Jun. "Ayah Jun, mau bertemu di toko kopi biji hitam jam 4 sore? Ada yang mau aku tanya." Tidak lama, balasan datang. "Baik Ran, ayah tunggu di sana." Jam 4 sore, Rania tiba di toko kopi biji hitam lebih awal. Tempat itu masih sama seperti dulu, sunyi, sejuk, dengan bau kopi yang harum yang menyebar di udara. Dia duduk di meja pojok yang sama tempat dia menemukan kertas kuning itu, dan menunggu ayah Jun. Sinar matahari sore menyebar melalui kaca jendela, membuat ruangan terasa hangat dan penuh harapan, meskipun dia tahu bahwa apa yang akan datang tidak akan menyenangkan. Setelah 10 menit, ayah Jun datang. Dia mengenakan baju kaos abu-abu dan celana jeans, terlihat lebih santai dari biasanya, tapi wajahnya tetap terlihat sedih. Dia duduk di depan Rania dan memesan kopi hitam untuk dirinya sendiri. "Ron, apa yang mau kamu tanya?" tanya dia dengan suara yang lembut. Rania mengambil teleponnya dan membuka pesan puisi yang dia kirim ke Bularas semalam. Dia menunjukkan ke ayah Jun. "Kamu lakukan semua ini untuk Bularas?" tanya dia dengan suara pelan. Matanya sudah berkaca-kaca. Ayah Jun melihat layar teleponnya dan wajahnya tiba-tiba memerah. Dia menutup mata sebentar, lalu menangis. Menangis dengan tangisan yang terisak-isak, yang dia coba sembunyikan dengan menutupi wajahnya dengan kedua tangan. "Ya, Ron, aku mencintai Laras lebih dari apapun di dunia ini. Lebih dari uang, lebih dari pekerjaan, lebih dari segalanya." Dia membuka matanya dan melihat Rania. Air mata menetes ke mejanya. "Tapi aku juga tidak bisa melihatmu dan ibumu menderita karena utang ayah kandungmu yang meninggal. Aku tahu Siska sedang kesulitan, dan aku tidak punya pilihan lain selain menerima tawarannya." "Tapi Bularas bilang dia memaksamu," ucap Rania, menangis juga. "Dia bilang bahwa ayah dia sakit dan dia memaksamu untuk menikahi ibuku." Ayah Jun mengangguk, mengusap air mata dengan lengan bajunya. "Ya, dia memaksaku. Tapi itu karena dia takut kehilangan ayahnya. Aku memahami perasaannya. Aku akan melakukan apa saja untuk orang yang aku cintai,
termasuk mengorbankan diriku sendiri. Dia memegang tangan Rania dengan lembut. Tapi yang aku tidak harapkan adalah, aku tidak harapkan akan mencintai kamu dan ibumu juga. Aku tidak harapkan akan merasa bahwa kamu berdua adalah keluarga yang aku cari selama ini. Rania menangis lebih kencang, memeluk ayah Jun dengan kuat. Aku juga cinta kamu. Ayah Jun, jangan tinggalkan kita. Sebelum ayah Jun bisa menjawab, pintu toko kopi terbuka dengan suara kresek. Rania melihat ibunya, Siska, datang bersama Bularas. Wajah Siska terlihat pucat dan tegang, sedangkan Bularas terlihat sedih dan bingung. Mereka mendekati meja dengan langkah yang tenang dan berdiri di depan mereka. Siska, Laras, apa yang kamu lakukan di sini? Tanya ayah Jun dengan suara yang terkejut, melepaskan pelukan Rania. Siska melihat wajah ayah Jun yang masih basah karena menangis, dan dia merasa rasa bersalah yang besar. Dia mengambil selembar foto dari tasnya, foto yang tertutup oleh amplop coklat, dan meletakkannya di atas meja. Laras, lihat ini, ucapnya dengan suara yang lembut dan gemetar. Bularas mengambil foto itu dengan hati-hati, dan wajahnya tiba-tiba berubah. Foto itu menunjukkan seorang wanita muda dengan rambut coklat keriting dan mata biru, wajah yang sangat mirip dengan dirinya, memeluk bayi yang masih kecil. Ini ibuku, bisik Bularas dengan suara yang tersedot. Bagaimana kamu punya foto ini? Siska mengangguk, menangis. Ini ibumu kan? Dia bernama Dewi. Dia adalah saudara tiri ayahku, yang hilang sejak 20 tahun lalu. Bularas terkejut sampai tubuhnya membeku. Dia melihat Siska dengan mata yang melotot. Apa yang kamu katakan? Ayahku dulu punya ayah tiri yang menikahi ibunya. Ayah tiri itu membawa seorang anak perempuan dari perkawinan pertamanya. Itu adalah Dewi ibumu. Kami tumbuh bersama seperti saudara kandung. Dia cantik, ceria, dan selalu penuh dengan impian. Siska berhenti, mengusap air mata. Tapi ketika dia berusia 20 tahun, dia bertemu seorang pria asing. Dia mencintainya dengan sangat, tapi ayahku tidak menyetujui. Dia bilang pria itu tidak pantas untuk dia. Jadi, dia lari dari rumah bersama pria itu, dan tidak pernah kembali. Rania terbebani. Artinya, ibunya dan ibu Bularas adalah saudara tiri, yang berarti Bularas dan ibunya adalah saudara jauh, dan ayah Jun, yang dulunya pacar Bularas, menikahi saudara jauhnya. Semua ini terasa terlalu tidak masuk akal, terlalu mengejutkan. Dia melihat ayah Jun, yang juga sudah membeku, wajahnya penuh dengan kejutan dan rasa bersalah. Tidak mungkin, ucap Bularas dengan gemetar, menggigit bibirnya sampai terasa sakit. Ini tidak mungkin. Ibuku tidak pernah berbicara tentang keluarga di sini. Dia mengambil teleponnya dengan tangan yang gemetar dan menelepon nomor neneknya. Setelah beberapa detik, telepon terhubung. Nenek, aku mau tanya sesuatu. Ibuku dulu punya saudara tiri yang bernama Siska. Ada jeda sejenak di seberang telepon, lalu suara neneknya terdengar, suara yang lembut dan tua. Siapa yang bilang padamu, sayang? Seorang wanita bernama Siska. Dia punya foto ibuku ketika masih muda. Bularas menangis. Air mata menetes ke foto yang dia pegang. Apakah itu benar, nenek? Ibuku punya saudara tiri yang bernama Siska. Suara neneknya terdengar sedih. Ya sayang, itu benar. Dewi, ibumu, punya saudara tiri yang bernama Siska. Mereka tumbuh bersama di sini, sebelum Dewi lari ke luar negeri bersama pria yang dia cintai. Dia selalu merindukan Siska, tapi dia takut untuk kembali karena takut pada ayahnya. Bularas menangis terisak-isak, menjatuhkan teleponnya ke mejanya. Iya, nenek bilang ibuku dulu punya saudara tiri yang bernama Siska. Kita adalah keluarga. Dia melihat Siska dengan mata yang penuh dengan kesedihan dan kebenaran. Kamu adalah saudara jauhku? Siska mengangguk, menangis juga. Ya, Laras. Kamu adalah keponakanku. Aku selalu merindukan ibumu. Selalu berharap dia akan kembali. Ayah Jun membeku di tempatnya.
Semua yang dia lakukan, menerima kontrak kawin dengan Siska, mengorbankan cinta dengan Laras, membuat Rania dan Siska sedih, ternyata untuk orang yang ternyata saudara jauhnya. Semua kesalahan yang dia lakukan, semua penderitaan yang dia ciptakan, semuanya itu sia-sia. Dia melihat Laras, yang sedang menangis di depan dia, dan Siska, yang juga menangis, dan Rania, yang terkejut sampai tidak bisa berbicara. Dia merasa hati itu hancur, merasa bahwa dia adalah orang paling bodoh di dunia. Tiba-tiba, pintu toko kopi terbuka lagi. Datang wanita tua dengan rambut putih yang panjang, mengenakan baju hitam yang sederhana. Wanita yang Rania lihat di depan gerbang sekolah tadi pagi. Wanita itu melihat mereka semua dengan mata yang penuh dengan emosi, dan kemudian dia melihat Siska. Siska, apakah itu benar-benar kamu? Suaranya terdengar lembut dan tua. Siska terkejut melihat wanita tua itu. Dia berdiri dengan cepat, wajahnya memerah. Ibu Dewi, adakah itu kamu? Semua orang duduk di toko kopi biji hitam, penuh kesedihan dan kebingungan. Siska berdiri di depan wanita tua yang dia sebut Ibu Dewi, tubuhnya gemetar, karena tidak percaya apa yang dia lihat. Bu Laras duduk dengan kepala terpelintir, masih menangis karena kebenaran yang baru saja dia dengar. Ayah Jun berdiri di sudut, tangan memegang meja agar tidak terjatuh. Wajahnya penuh dengan rasa bersalah yang tak tertahankan. Dan Rania duduk di meja pojok yang sama, melihat semua yang terjadi dengan mata yang berkaca-kaca. Dia merasa seperti orang yang terjebak di tengah badai, tidak tahu arah mana harus dia pergi. Ibu Dewi berjalan mendekati Siska dengan langkah yang lambat dan lembut. Wajahnya yang tua terlihat penuh dengan kebenaran dan kesedihan. Dia menyentuh pipi Siska dengan jari-jarinya yang keriput. Ya, Siska, itu aku, Dewi. Kakakmu yang lari dulu. Dia menangis. Air mata menetes ke wajah Siska yang juga sudah menangis. Aku selalu merindukanmu. Selalu ingin kembali, tapi aku takut pada ayah kita yang akan marah padaku. Siska memeluk Ibu Dewi dengan kuat, menangis terisak-isak. Kakak, aku juga selalu merindukan kakak. Selalu berharap kakak akan kembali. Mereka memeluk satu sama lain selama-lama, lupa dengan orang lain di sekitarnya. Semua rasa rindu dan kesalahan yang terpendam selama 20 tahun akhirnya terlepas. Setelah beberapa menit, mereka melepaskan pelukan. Ibu Dewi melihat Bu Laras yang sedang menangis di mejanya. Dia mendekati dan memeluknya. Laras, sayang. Aku tahu ini sulit untuk diterima. Tapi sekarang kita sudah menemukan keluarga kita lagi. Itu yang paling penting. Bu Laras mengangguk, menangis juga. Ya, Mama. Tapi apa yang akan terjadi pada Arjuna dan aku? Kita sudah pacaran selama 5 tahun. Tapi sekarang kita tahu bahwa kita adalah keluarga. Ayah Jun mendekati mereka, wajahnya terlihat sedih, tapi tegas. Laras, aku tahu ini sulit. Semua yang kita rencanakan, semua yang kita harapkan, sekarang hilang. Tapi aku tidak menyesal apa yang aku lakukan. Karena dengan begitu, aku bisa membantu ayahmu, dan aku bisa bertemu dengan Siska dan Ran. Semua orang terdiam, terbenam dalam pikiran masing-masing. Udara di toko kopi menjadi sejuk dan sunyi, hanya terdengar bunyi kipas angin yang berputar perlahan dan suara tangisan yang pelan. Rania melihat semua ini, dan dia merasa bahwa dia harus melakukan sesuatu yang bisa mengakhiri semua kesedihan ini. Dia berdiri dengan perlahan, mengambil buku catatan yang ada di bawah bantal, dan mengeluarkan kertas kuning yang dia simpan selama ini. Kertas kontrak kawin antara ibunya dan ayah Jun. Dia berjalan ke tengah ruangan, menghadap mereka semua. Matanya penuh dengan semangat dan emosi. Kalian semua terlalu sibuk dengan masalahmu sendiri, lupa ada aku yang melihat semua ini. Suaranya terdengar jelas dan tegas, membuat semua orang memalingkan wajah ke arahnya. Aku melihat ibumu menangis malam-malam karena utang. Aku melihat ayah Jun sedih karena harus meninggalkan Bu Laras. Aku melihat Bu Laras menangis karena kehilangan ayahnya dan cinta dia.
Dan aku melihat Ibu Dewi sedih karena merindukan saudara tirinya. Dia mengangkat kertas kontrak itu ke atas kepalanya. Kontrak ini bilang, berakhir jika salah satu pihak menemukan cinta sejati. Tapi apa itu cinta sejati? Bukan cuma cinta antara pria dan wanita yang membuat mereka ingin hidup bersama dan memiliki anak. Tapi cinta keluarga, cinta yang mau mengorbankan untuk yang lain. Cinta yang tidak peduli dengan status atau hubungan darah. Rania menghadap Siska, matanya penuh dengan cinta. Ibu, kamu lakukan semua ini untuk membayar utang ayahku. Kamu mau menikahi seseorang yang tidak kamu cintai hanya untuk melindungi aku. Itu adalah cinta sejati. Dia menghadap Ayah Jun yang sudah menangis. Ayah Jun, kamu lakukan semua ini untuk menyelamatkan ayah Bularas. Kamu mengorbankan cintamu untuk membantu orang yang kamu cintai. Itu juga cinta sejati. Lalu dia menghadap Bularas, yang juga sudah menangis. Bularas, kamu mencintai Ayah Jun dan mau memaafkannya, meskipun dia harus menikahi ibuku. Kamu mau membantu aku dengan puisi-puisiku. Itu juga cinta sejati. Dia melihat semua orang dengan mata yang penuh dengan emosi. Jadi kenapa harus berakhir dengan sedih? Semua kita sudah menemukan cinta sejati, cinta keluarga yang kita cari selama ini. Maka dari itu, kontrak ini sudah berakhir. Karena kita semua sudah menemukan apa yang paling penting. Dia merobek kertas kontrak itu menjadi serpihan-serpihan kecil dan melemparkannya ke udara. Serpihan kertas kuning itu terbang perlahan-lahan, seperti bunga yang terbang ke langit. Siska mendekat dan memeluk Rania dengan kuat, menangis senang. Kamu benar, Ran. Aku terlalu mementingkan diri sendiri. Aku terlalu sibuk dengan utang dan masalahku sendiri. Lupa bahwa yang paling penting adalah keluarga kita. Dia melihat Ayah Jun dengan mata yang penuh dengan kebenaran. Kontrak kita bisa berakhir, tapi aku tidak mau kehilanganmu sebagai keluarga. Kamu bisa kembali ke Laras, tapi tolong jangan tinggalkan Ran. Dia membutuhkanmu. Ayah Jun memegang tangan Bularas. Matanya penuh dengan cinta dan kebenaran. Laras, aku tahu bahwa cinta kita sekarang berubah bentuk. Kita adalah keluarga, dan itu tidak bisa diubah. Tapi cinta kita tidak hilang, hanya berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam, lebih kuat. Kita bisa menjadi saudara yang penuh cinta, yang saling mendukung, yang selalu ada satu sama lain. Bularas mengangguk sambil menangis senang. Ya, Arjuna. Kamu benar, aku juga merasa begitu. Cinta kita tidak hilang, hanya berubah. Dan aku akan tetap menjadi guru puisi Ron, karena dia telah mengajarkanku apa artinya cinta sejati. Dia adalah anak yang luar biasa, yang membuat semua kita menyadari apa yang paling penting dalam hidup. Ibu Dewi mendekati mereka semua dan memeluk mereka dalam pelukan bersama. Kita adalah keluarga yang sesungguhnya sekarang. Tidak ada yang bisa memisahkan kita lagi. Semua orang menangis senang, merasakan rasa lega dan kebahagiaan yang mereka cari selama ini. Udara di toko kopi menjadi hangat dan penuh harapan, dengan bau kopi yang harum yang menyebar di udara. Beberapa bulan kemudian, pada sore yang cerah dan hangat, Rania tiba di toko kopi biji hitam. Tempat itu sudah lebih ramai dari sebelumnya. Ada beberapa pelanggan yang sedang minum kopi dan berbicara dengan senang. Dia duduk di meja pojok yang sama dan menunggu orang lain. Tidak lama, Siska, Ayah Jun, Bularas, dan Ibu Dewi datang bersama. Mereka duduk di depan Rania dan memesan minuman masing-masing. Siska memegang tangan Ayah Jun dengan lembut. Ran, apa yang kamu tulis hari ini? Puisimu yang baru? Tanya dia dengan senyum. Rania mengangguk dan membuka buku catatannya. Dia berdiri di tengah ruangan, seperti seorang pujangga yang akan membaca puisi untuk orang banyak. Semua pelanggan melihatnya dengan perhatian. Dia membaca puisi barunya dengan suara yang jelas dan penuh emosi. Cinta tidak selalu berupa ikatan yang terikat, yang membuat kita terjebak dalam aturan dan kontrak, tapi juga jembatan yang menghubungkan hati, yang membuat kita saling mendukung dan mencintai. Dan aku punya banyak jembatan yang indah,
jembatan ke ibuku, ke ayah Jun, ke Bularas, ke Ibu Dewi. Jembatan-jembatan yang akan selalu ada, tidak peduli apa yang terjadi. Setelah selesai membaca, semua orang mengapresiasi dengan tepukan tangan yang meriah. Rania tersenyum lebar, merasa bahagia dan penuh makna. Dia duduk kembali di mejanya dan melihat Siska, ayah Jun, Bularas, dan Ibu Dewi yang sedang tertawa sambil minum kopi bersama. Mereka tidak lagi sebagai pasangan atau lawan, tapi sebagai keluarga yang sesungguhnya, yang saling mencintai dan mendukung. Sinar matahari sore menyebar melalui kaca jendela, menyinari wajah mereka yang cerah dan penuh harapan. Di saat itu, Rania menyadari bahwa kebahagiaan tidak selalu berupa apa yang kita harapkan. Kadang kebahagiaan datang dalam bentuk yang tak terduga, dalam bentuk keluarga yang kita temukan kembali, dalam bentuk cinta yang berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam, dalam bentuk puisi yang mampu menyampaikan perasaan yang tidak bisa diucapkan dengan kata-kata biasa. Dan dia tahu bahwa dia akan selalu bahagia, karena dia punya keluarga yang mencintainya, dan jembatan-jembatan yang akan selalu menghubungkan hatinya dengan mereka.